Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat inspirasi, kembali lagi di channel Inspirasi Sahabat Muslim, tempat kita berbagi kisah-kisah Islami yang penuh makna dan hikmah. Sahabat yang dirahmati Allah, kisah kali ini sangat menyentuh hati dan penuh hikmah. Ini adalah kisah tentang seorang ulama besar yang dulu tenggelam dalam maksiat, tetapi Allah memberinya hidayah melalui peristiwa yang begitu menggetarkan jiwa. Kira-kira siapa ya? Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan kisah-kisah inspirasi lainnya. Dan jangan lupa share agar channel ini terus berkembang dan bisa menyebarkan kisah-kisah inspiratif lainnya. Yuk, langsung aja kita mulai kisahnya. Dahulu, di Basrah, Irak, hiduplah seorang lelaki bernama Malik bin Dinar. Beliau adalah seorang ulama yang masih termasuk tabi'in. Imam Malik bin Dinar merupakan ulama yang sangat terkenal dan begitu populer dalam sejarah ulama salaf. Namun, siapa sangka, sebelum menjadi ulama besar, ia adalah seorang pendosa yang tenggelam dalam berbagai kemaksiatan. Beliau lahir dari keluarga kaya raya dan masih termasuk bagian dari keluarga kerajaan yang saat itu bertepatan dengan masa dinasti Bani Umayyah yang berkuasa sejak tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi hingga 133 Hijriah atau 750 Masehi. Saat itu Malik bin Dinar memiliki jabatan tinggi di kerajaan, yaitu sebagai keamanan atau polisi. Meskipun memiliki jabatan yang tinggi di kerajaan, ia justru tidak mencontohkan pribadi yang baik untuk bawahannya. Ia justru seorang pemabuk berat, senang berbuat zalim terhadap orang lain, dan selalu menghabiskan waktunya dalam kemaksiatan bersama wanita-wanita. Semua perbuatan dosa pernah ia lakukan. Ia menjalani kehidupan penuh keburukan, seolah tanpa harapan untuk berubah. Namun, hidupnya mulai berubah setelah ia menikah dengan seorang budak dan dikaruniai seorang anak perempuan yang ia cintai sepenuh hati. Anak ini menjadi pelita dalam hidupnya. Ia pun bertekad untuk menjadi orang yang lebih baik dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kebiasaan buruknya belum sepenuhnya hilang. Ia masih sering menenggak minuman keras. Namun, setiap kali ia hendak meminum minuman khamr, sang putri kecil berusaha menjauhkannya dari botol-botol khamr itu agar sang ayah tidak meminumnya. Hingga suatu hari, takdir Allah berkata lain. Qadarullah sang anak yang sangat ia cintai harus pergi untuk selamanya di usia 3 tahun. Hati Malik bin Dinar hancur. Kesedihan itu bukannya membuatnya kembali kepada Allah. Justru ia semakin tenggelam dalam maksiat. Ia kembali mabuk-mabukan, berbuat zalim, dan hidup dalam kegelapan. Ia sangat bersedih, terluka, dan depresi akibat kematian sang putri kecil. Namun, Allah tak membiarkan hambanya terus berada dalam kesesatan. Suatu malam, dalam keadaan mabuk, ia tak sadarkan diri dan tertidur. Dan di sanalah ia mendapatkan mimpi yang mengubah hidupnya selamanya. Apa ya yang ada dalam mimpi Malik bin Dinar? Dalam mimpinya, Malik bin Dinar melihat kiamat itu terjadi, di mana saat itu langit-langit berjatuhan, bumi hancur lebur, lautan berubah menjadi api yang menyala-nyala, semua orang berlarian dalam ketakutan. Dan di suatu tempat, Malik bin Dinar melihat semua orang berkumpul dan memohon ampun kepada Allah. Namun, tiba-tiba semua orang lenyap. Tinggallah Malik bin Dinar di tempat tersebut. Yang lebih mengejutkannya lagi adalah beliau melihat seekor ular yang sangat besar dan sangat menakutkan. Setiap menit tubuh ular tersebut berubah semakin besar dan semakin membesar. Ular tersebut tiba-tiba mengejarnya, hendak menerkam dan menghancurkannya. Ia lari ketakutan, mencari pertolongan, tetapi tidak ada orang di sekelilingnya. Tiba-tiba dari kejauhan, ia melihat seorang kakek tua yang sangat lemah. Dengan napas tersengal, ia memohon kepada sang kakek, "Wahai orang tua, tolong saya dikejar-kejar oleh ular ini."
ular ini akan memangsaku. Namun, orang tua itu hanya menggeleng. Aku terlalu lemah. Aku tidak bisa membantumu. Malik bin Dinar pun terus berlari, dan ular itu pun semakin mengejarnya. Sampai akhirnya, ia mendengar di atas bukit ada suara anak-anak. Salah satu anak-anak itu ada yang mengatakan, "Wahai Fatimah, lihatlah ayahmu. Ayahmu memerlukan pertolonganmu." Dari kejauhan, ia melihat putri kecilnya. Wajahnya bersinar penuh kasih. Dengan lembut sang putri berkata, "Wahai ayah, kemarilah naik ke atas bukit ini bersamaku." Malik bin Dinar sangat bahagia bisa melihat putrinya kembali. Dengan penuh haru, Malik bin Dinar berlari ke arah putrinya. Dan ketika ular besar itu hampir menerkamnya, sang putri pun memegang sang ayah dan mengusir ular itu dengan tangannya. Ular itu pun pergi begitu saja. Dengan nafas tersengal, Malik bin Dinar bertanya kepada sang putri, "Wahai anakku, apa yang sebenarnya terjadi?" Sang putri menjawab, "Wahai ayah, ketahuilah, ular besar itu adalah dosa-dosamu sendiri selama di dunia. Selama ini, kau terus memberinya makan dengan kemaksiatan, hingga ia tumbuh semakin besar dan ingin membinasakanmu. Sedangkan lelaki tua yang kau temui tadi adalah amal solihmu yang selama ini kau abaikan. Ia begitu lemah tak berdaya dan sama sekali tidak bisa menolongmu karena kau tak pernah merawatnya dengan kebaikan. Maka itu adalah gambaran yang pernah kau lakukan di dunia. Andai aku tidak wafat dalam keadaan fitrah dan kembali kepada Allah di usia muda, aku pun mungkin tidak bisa menolongmu, ayah." Ketika sang putri mengatakan demikian, Malik bin Dinar pun tersadar dari tidurnya. Dan beliau pun menangis terseduh-seduh dengan hati penuh penyesalan. Sejak saat itu, ia bertekad untuk bertaubat. Ia meninggalkan segala maksiat, memperbanyak amal solih, agar amal solihnya ini bisa menolongnya di hari akhir. Dan beliau lebih mendekatkan diri kepada Allah, hingga akhirnya ia menjadi seorang ulama besar yang ilmunya terus dikenang sepanjang zaman. Sahabat yang dirahmati Allah, dari kisah ini kita belajar bahwa semua amal solih yang kita lakukan di dunia ini bukan untuk siapa-siapa, melainkan untuk diri kita sendiri. Allah berfirman dalam Al-Quran, "In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marratin wa liyutabbiru ma 'alaw tatbira." Barang siapa yang berbuat kebaikan, maka kebaikannya itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang berbuat keburukan, maka keburukannya itu kembali kepada dirinya sendiri. Quran Surat Al-Isra ayat 7. Setiap amal solih yang kita lakukan, sekecil apapun, akan menjadi cahaya yang menolong kita di akhirat nanti. Seperti firman Allah di Surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Maka, jangan pernah lelah berbuat baik. Jangan pernah bosan melakukan amal soleh. Karena hanya itulah yang akan menjadi penolong kita di akhirat kelak. Mari kita berdoa kepada Allah agar diberikan hidayah dan kekuatan untuk selalu berjalan di jalannya. رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ. Ya Allah, janganlah Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk, berilah kami rahmat dari sisi-Mu.
Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Quran Surat Ali Imran ayat 8. Sahabat semua, semoga kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Dan semoga kita semua senantiasa istiqomah dalam kebaikan. Jika kisah ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar semakin banyak orang yang bisa mendapatkan inspirasi dari kisah ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.